Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya, yaitu tutorial ketiga. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai paragraf. Kemarin sudah paragraf. Nah, saat ini kita akan membahas daftar isi baik yang berurut maupun yang tidak. Nah, buka saja suplemen teksnya sebagai teks editor. Oke, buat file baru, simpan dengan nama daftar isi. Jangan lupa ekstensinya HTML. Nah, di sini HTML, judulnya daftar isi. Nah, karena ada dua, sekarang yang kita bahas yang berurut dulu. Berurut. Nah, oke. Nah, daftar isi yang berurut ini tagnya dimulai dengan nama UL atau order list. Yang berurut ya. Yang berurut order list. Nah, OL dan tutup OL. Nah, selanjutnya untuk isiannya kita bisa menggunakan LI atau list item. Nah, di sini daftar isi pertama. Kemudian kalau mau membuat 2 atau 3 atau selebihnya, kita tidak perlu menyertakan tag OL-nya, langsung saja menggunakan tag LI-nya. Oke, LI daftar isi kedua. Oke, jangan mau jadi yang kedua ya. Daftar isi ketiga. Nah, apalagi yang ketiga nggak enak ya. Oke, sekarang kita coba jalankan, buka foldernya. Di sini HTML, kemudian nama filenya daftar isi.html. Oke, tunggu sebentar. Oke, ini aja. Urutannya dimulai dengan angka 1, 2, dan 3. Nah, urutan di sini kita bisa menggunakan beberapa jenis, yaitu huruf atau angka atau huruf ya. Kalau huruf ada alfabet besar atau alfabet kapital, ada juga alfabet biasa, kemudian Romawi kapital, ada juga Romawi biasa. Nah, kita coba satu-satu. Nah, OL defaultnya itu tipenya 1. Di sini kita tambahkan atribut. Isinya dulu kita buat. Isi pertama, LI isi kedua, LI isi ke-3. Oke, 3 ya, bukan 4. Oke, nah ini kita copy dulu untuk jaga-jaga. Oke, OL-nya, default-nya itu menggunakan atribut type dengan nilai 1. Nih, kita coba jalankan, kita refresh yang file sebelumnya. Nah, hasilnya sama. Kemudian kita buat file baru, maksudnya daftar isi baru dengan OL, atribut tipenya itu alfabet kapital. Nah, berarti A besar ya. Ini kita coba jalankan, maka dia dimulai dengan A, B, C kapital. Nah, kalau mau alfabet kecil sebagai pengurutannya, maka atribut tag-nya kita beri nilai A kecil. Nah, kita refresh. Nah, ini dia urutannya dari A, B, dan C. Nah, Romawi sama, masih menggunakan atribut type. Nah, kalau Romawinya kapital, kita bisa menggunakan huruf I besar atau tekan shift dan huruf I. Oke, kita simpan. Nah, ini 1, 2, dan 3 Romawi kapital. Kalau Romawi kecil ya pasti udah tahu ya, itu hanya menggunakan atribut type dengan nilai I kecil. Nah, ini deh. Oke, sampai sini kita lanjutkan membuat file baru.
Simpan daftar isi 2.html. Oke, HTML judulnya daftar isi yang, nah sebenarnya bukan tidak berurut ya, tapi urutannya menggunakan simbol, tidak terurut. Nah, nih. Seperti disinggung di awal, kalau OL untuk daftar isi yang berurut, maka yang tidak berurut adalah UL atau unordered list atau list yang menggunakan simbol. Oke, sama. Untuk itemnya kita gunakan LI atau list item. Nah, daftar pertama. Kemudian ini kita coba simpan, kita jalankan. Nah, ini dia. Secara default dia akan menampilkan bulatan kecil hitam. Oke, nampil ya. Kemudian di sini kita buat aja ada 3 daftar isi kedua. Kemudian daftar isi ketiga. Oke, kita simpan. Nah, tipenya itu ada 3 ya, ada 3 simbol. Ada bulatan hitam pekat, nah full. Ada bulatan yang tengahnya kosong. Ada juga kotak. Nah, kita coba aja. Ini saya copy aja biar lebih cepat. Nah, OL masih menggunakan atribut yang sama, yaitu type. Nah, type-nya kalau default tadi dia namanya this. Oke, nih hasilnya sama. Nah, kalau mau yang bulatannya tengahnya kosong, maka atribut type-nya diberi nilai circle ya, atau bulatan. Itu duduk sama tuh. Nah, ini dia. Tengahnya kosong. Nah, kemudian ada yang petak atau persegi menggunakan atribut type dengan nilai square ya. SpongeBob SquarePants. Oke, udah. Ini dia untuk bagian tidak terurutan. Selanjutnya ada, kita gunakan di sini. Nah, kita buka lagi daftar isi yang pertama. Nah, pada daftar isi yang pertama ini kita bisa menggunakan menambahkan atribut. Nah, contoh di sini kan yang awal itu urutannya 1 2 3. Nah, pada daftar urut yang kedua ini kita mau urutannya dari 4 5 6. Nah, kita bisa menambahkan atribut namanya start. Nah, contohnya start, kita beri nilai contoh 4 itu nilai urutan awal yang akan dia mulai. Contoh kalau 4 maka 4 5 6. Oke, kalau untuk yang huruf kita juga bisa. Nah, tapi yang ini lebih beda ya, bukan contoh kalau startnya itu nggak boleh J gitu. Nah, ini hasilnya nggak ada. Tapi kita harus tahu J itu huruf ke berapa. Nah, J itu kan huruf ke 10. Jadi kita buat startnya itu 10. Maka di sini J, K, dan L 10, 11, 12. Oke, sudah. Nah, selanjutnya contoh abjad itu atau huruf alfabet itu kan ada 26. Nah, kalau kita buat 3 angka urutan, kita bisa mulai dari Z, Y, dan X.
Nah, kita bisa membalikannya ya. Itu kita bisa tambahkan di sini atribut reversed dengan nilainya sama, reversed. Nah, ini kita simpan. Nah, maka yang awal tadi ABC jadi CBA. Nah, kalau dia mau Z, nah tadi kan udah disinggung abjad itu atau alfabet itu ada 26 huruf. Nah, maka permulaannya kita gunakan angka urutnya itu 26. Maka dia akan berurut Z, Y, X. Nah, berhasil. Nah, selamat mencoba. Nah, kali ini ada yang berbeda nih dari reversed. Nah, reversed ini nilainya kan sama ya. Reversed, atribut reversed nilainya reversed. Nah, ini kita boleh hapus aja nilainya. Mulai dari sama dengan dan petiknya sekaligus nilainya. Nah, ini bisa jalan. Oke, nggak ada bedanya ya. Jadi, setiap yang atribut dan nilai atributnya sama, maka itu boleh dihapus aja. Biar lebih mempersingkat kodenya. Oke, yang selanjutnya kita akan membuat daftar urut bertingkat atau nested. Nah, jadi kalau ada contoh di sini, daftar pertama itu makanan. Nah, makanan itu ada apa aja? Contoh ada kue bolu, ada indomie, ada rujak ya. Oke, kita buat boleh file baru. Kita simpan dengan nama daftar bertingkat. Nah, atau bahasa Inggrisnya nested ya. Daftar urut bertingkat atau nested. Nah, di sini kita hanya perlu ingat dulu kalau daftar urut berarti menggunakan OL. Nah, kalau tidak berurut atau menggunakan simbol, maka gunakan tag OL. Nah, di sini kalau mau semuanya berurut, contoh nih, mau angka dulu ya, kita bisa menggunakan OL dengan tipe 1 atau tipenya kita kosongkan juga boleh. Nah, contoh makanan pada list item pertama, kemudian list item kedua kita buat minuman. Oke, ini kita simpan, kita coba jalankan, buka foldernya, jalankan nama filenya. Nah, ini sudah berurut 1 dan 2, 1 makanan, 2 minuman. Oke, selanjutnya pada bagian LI ini kita beri jarak. Nah, oke. Di sini pada makanan ini kita beri jarak. Nih, sama seperti OL tadi ya. Kalau kita membuat isi baru, kita beri jarak. Nih, karena kita mau memberi isi lain, maka UL yang baru atau OL yang baru, urutan baru itu ada di dalam LI-nya. Nah, contoh. Jadi OL urutannya angka ya. Sekarang kita mau OL dengan urutan itu urutannya huruf, contoh A, alfabet kecil, jadi type-nya kita buat A kecil. Nah, list itemnya penulisannya sama seperti biasa. Nah, yang harus diperhatikan adalah OL buka dan tutupnya yang kedua ini masih di dalam cakupan list item dari si OL yang pertama atau pembuka yang pertama. Nah, di sini contoh makanan rujak ya, bebek, bukan bebek ya, bebek. Kemudian apalagi kue bolu dan lain-lain. Oke, ini kita simpan dulu, kita jalankan. Nah, ini nomor 1 makanan, kemudian di makanannya ada rujak, bebek, kue bolu. Oke, ini kita coba kita pindah di bawahnya, kita simpan. Nah, hampir sama, nggak ada perbedaan, tapi ini harus di dalamnya kalau standar penulisan yang benar. Oke,
Kemudian untuk UL itu sama penulisannya, elemen UL yang pertama, atau boleh digabung ya, UL dan OL. Yang pertama OL, kemudian anakannya itu UL atau sebaliknya. Ini contoh unordered list dengan tabnya square, petak berarti ya. Kita lihat dulu makanan, kita samakan saja. Minuman, kita simpan, jalankan. Nah, ini petak. Kemudian kita mau di dalam minuman ini ada daftar isi lagi. Oke, kita beri jarak. Nah, kalau mau langsung menggunakan OL, kita tambahkan aja OL. Yang jelas list itemnya apa. Minuman, contoh cola. Yang kedua spirit. Oke, kita simpan, kita jalankan. Nah, jadi boleh sebaliknya atau UL dibungkus dengan UL, OL dibungkus dengan OL. Oke, sampai di sini kita akhiri pelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.